Zulkarnain digambarkan sebagai sosok yang perkasa. Banyak gambaran beredar terkait sosok Zulkarnain. Ia adalah sosok yang membangun tembok pembelenggu Ya'juj dan Ma'juj. Tersebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94-95. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasai oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi 94-95. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhan, adanya dabbah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syahid Al-Arnaud. Lalu, siapakah sosok Zulkarnain yang membelenggu Ya'juj dan Ma'juj dalam benteng tersebut? Di masa kenabian Ibrahim, hiduplah seorang raja yang saleh bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam, Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa Ibrahim. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai bahasa berbagai dunia. Ia juga mahir berlayar melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampailah ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah. Mereka pun menerimanya dengan gembira. Perjalanan berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia, di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang, hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat berlindung dari mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Zulkarnain yang cerdas pun memerlukan penerjemah untuk memahami ucapan mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak mereka. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diajak berimanlah para penduduk bukit dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah padaku besi dan tembaga,
akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Setelah besi dipanaskan dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih, maka jadilah dinding benteng yang kokoh mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Melihatnya, penduduk bukit bersuka cita. Mereka pun berterima kasih kepada Zulkarnain. Namun, dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur dan luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu di balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil memanjatnya ataupun melubanginya hingga kini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengarahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil, meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah mengendaki, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat banyak. Mereka turun gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh, sehingga kekejaman Ya'juj dan Ma'juj semakin merajalela. Demikian kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka benar adanya dan masih hidup hingga kini. Kemunculan mereka merupakan salah satu tanda dari kiamat. Quran Surat Abiyah ayat 96-97 menjelaskan, hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dikatakan kedatangannya janji yang benar, hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Abiyah 96-97. Allahumma salam bisawab.